Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Wabarakatuh. kakak-kakak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kan? Masih semangat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah semangat. Ya, Baik kakak, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita malam ini, melanjutkan kegiatan kita tadi, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa kita serap secara bersama-sama. Saya pandu, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, izin baik kakak-kakak, nampak kak? Oke, nampak. Baik kakak-kakak, malam ini kita melanjutkan kegiatan kita yaitu modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda kita kakak-kakak yaitu mengenal refleksi, yaitu mengapa dan apa. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu menurut Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Baik, kakak-kakak, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi? Kemudian ada apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, jadi kakak-kakak sebelum kita membahas lebih lanjut, ini kita minta dulu pendapat dari kakak-kakak semuanya mengenai menurut kakak-kakak apa jawaban dari kakak-kakak masing-masing. Saya akan kirimkan linknya kak ya, link jemput di grup chat kita. Silakan dibuka kolom chatnya kak. Nah kakak-kakak silakan seperti kemarin kakak isi di link jemput, isi di bisa diakses kak. Halo. Bisa, Kak. Oke kak. Baik kak, silakan kak, sekitar 3 atau 4 menit untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ada di LMS.
Oke, kakak-kakak yang lain silahkan mengisi di sticky note-nya Kak ya, di Jamboard itu. Ini Kak Winda sudah. Di atasnya buat nama Kak ya. Ini menulang pembelajaran yang sudah kita pelajari. Namanya belum Kak? Silahkan ganti buat nama lagi Kak. Ya Kak Robi sudah. Silakan diletakkan kira-kira di mana posisinya Kak yang nyaman. Ada 3 slide Kak ya. Slide pertama, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Di slide kedua, apa itu refleksi. Kemudian, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kak Winda cepat kali ya. Memang luar biasa ya, pengalaman baru di CGP ya. Bali. Jadi semangat lagi Kak. Ya Kak, memang dituntut kita harus kayak gini. Rindu. Itu banyak yang metik kakak-kakak yang lain. Belum terbiasa tuh Kak, nanti udah terbiasa dari Ya. lihat. Udah terbiasa kayak Kak Winda, cepat kali tengok. Maksudnya sudah semua saya lihat Kak ya. Bantu kawan-kawan yang lain Kak. Insya Allah nanti dibantu. Maunya kan kalau bisa kita luring, jadi bisa Luring bantu. nanti kita Kak, luring seminggu atau mungkin sebelum luring kita nanti adakan BGP, boleh kita luring pribadi nanti kita jumpa di mana Kak? Iya, maunya luring-luring ini untuk memang membantu teman-teman yang lain. Biar sama-sama kita maju. Ngopi bareng ya Kak. Bersama kita bisa. Kak Rani warna pink deh ya, nampak ceweknya. Jika ada 3 slide Kak ya. Kak Jik, aman Kak Jikri? Kri suhu. Oke, di slide pertama Kak Winda udah, Kak Robi sudah, Kak Rapi sudah, Kak Rani, Kak Amirais, Kak Bilmanap, Kak Mutar. Kakak-kakak yang lain itu sudah ada sticky note, tapi belum ada nama saya lihat Kak. Bisa kasih nama Kak ya, yang udah dibuat, buat nama dulu, underscore atau titik.
Silahkan jawaban kakak-kakak. Ini di slide 2 udah apa nih kak? Di slide 2 tuh masih ada yang udah ngapus. Kak Winda pun punya Kak Winda udah hilang. Kak Winda buat lagi kak, di slide 2 kak. Ini kakak di slide 2 udah saya buat lagi. Silahkan isi lagi. Kak Rapi, slide 2 hilang lagi kak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru 11 kak di pertanyaan pematik pertama. Kakak-kakak ngisinya di slide yang sudah kita siapkan aja, nggak usah tambah lembarnya lagi. Itu udah sampai 7 lembar kan. Nah, tadi udah ada yang ngapus.
mengodekin kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, sembari menunggu kakak-kakak yang lain untuk mengerjakan, mari kita sama-sama mendengarkan pendapat dari kakak-kakak semuanya mengenai mengapa penting bagi kita melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi, yang selanjutnya apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, jadi kakak-kakak, saya minta kesediaan dari kakak-kakak satu orang, siapa bisa bantu untuk membacakan pendapat dari kakak-kakak yang sudah tertera di hadapan kita semuanya. Kak Maulis, ada Kak Sambo? Sehat Kak Sambo? Halo? Kecil suaranya Kak? Suaranya kecil. Kecil suara kakak. Atau di tempat saya yang kecil. Kak Winda, suara Kak Sambo jelas? Kedengaran suaranya. Ya, di tempat saya kecil sekali ya. Mungkin pakai suara lain. Ya, Kak Armada baru masuk ya. Selamat datang, silahkan Ya, Kak. Oke, saya melihat. Halo, halo Kak. Ya, Kak Sambo pakai dua apa ya? Satu matikan Kak, apanya? Yang di laptop. Yang di laptop matikan suaranya Kak. Ya, yang laptop matikan, yang itu hidupkan Kak. Halo Kak. Halo. Oh, masih Kak? Oke Kak, matikan aja Kak. Halo. Matikan aja Kak. Kakak pakai dua apa tuh ya? Pakai dua akunnya. Baik, kakak-kakak, mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan pendapat dari masing-masing kakak-kakak yang sudah mengeluarkan pendapatnya mengenai mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Sini saya minta untuk Kak Abdul Manap untuk membacakan pendapat dari kakak-kakak kita yang ada di hadapan kita. Silakan Kak. Siap Kak, siap. Yang pertama, halo, dengar Kak? Ya, dengar, silakan. Oke, yang pertama, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Kak Winda, untuk mengetahui apa saja pengalaman, tindakan, atau pembelajaran yang kita telah dilakukan. Kak Rani Fitria, karena refleksi sangat berpengaruh penting dalam proses belajar, mengajar untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kak Mukhtar Abadi, refleksi adalah mengetahui apa yang saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan dalam suatu proses. Kak Muhammad Rafi, mengulang kembali proses pembelajaran supaya kita mengetahui apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran. Kak Amin Rais, untuk apa kita merevisikan pengetahuan sejauh mana kemampuan kita dalam pembelajaran PJOK? Saya sendiri, dengan melakukan refleksi, kita dapat memahami diri kita lebih baik. Ini membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan kita.
Oh, mungkin itu dari mengapa penting kita refleksi. Lanjut ke yang kedua. Apa itu refleksi? Saya sendiri, refleksi adalah proses berpikir mendalam di mana seorang merenungkan pengalaman, tindakan atau Eh, keadaan. Ya, terima kasih Kak Manap. Di slide 1 aja dulu Kak. Oke, siap Kak. Oke Kak, kita kasih applause dulu untuk kakak-kakak kita yang sudah berpendapat mengenai mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Nah, jadi di sini kakak-kakak semua sudah menjawab walaupun masih ada yang sambil mengerjakan. Nah, namun apa pendapat kita semua mengenai refleksi itu memang penting karena merefleksikan pembelajaran itu merupakan membantu kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita terhadap anak-anak sehingga anak-anak pun bisa melihat bagaimana kekurangan, kelebihan dari termasuk kita sebagai pendidik, bisa kita tahu di mana kekurangan kita dan di mana kemampuan kita dengan melakukan refleksi. Oke, selanjutnya kita lanjut di slide kedua. Ya, apa itu refleksi? Baru 5 orang. Jadi silakan kakak-kakak yang lain untuk mengerjakan. Sini kita minta kesediaan Kak kemana sudah tadi? Kok hilang? Ya, di slide kedua ada yang sudah menghilangkan nih Kak, menghilangkan jejak. Oke, kita lanjut di slide ketiga. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Baik, Kak Rani aktif, karena ini tampil beda di sini nih. Ada Kak Rani? Halo? Halo, ya saya Pak. Kak, bantu bisa Kak, bantu dibacakan Kak dari pendapat teman-teman kita, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, siap. Yang pertama, Kak Winda, refleksi membantu guru mengevaluasi kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan memahami materi. Muhammad Rafi, mengevaluasi apakah strategi mengajar efektif bagi siswa atau siswi. Robianto, membantu dalam mengevaluasi strategi belajar mengajar, mengevaluasi kemampuan siswa dalam pelajaran PJOK. Dari Kak Abdul Manap, refleksikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam pembelajaran. Terus dari saya sendiri, praktek pembelajaran dan materi pembelajaran. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita kasih applause. Terima kasih Kak Rani. Applause banyak-banyak biar semangat. Oh, kena salju ke Kak ya? Kedinginan kayaknya. Di Baik, gunung Kak, kakak-kakak. makanya dingin. Jadi, terima kasih sudah menuliskan tentang 3 dari pertanyaan pematik tadi. Nah, jadi kakak-kakak sudah mengerjakan semuanya mengenai mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, sudah terjawab. Apa itu refleksi juga sudah dijawab oleh kakak-kakak. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Baik kakak-kakak. Nah, tindakan seorang guru, tindakan rutin, kemudian tindakan refleksi yang harus dilakukan. Jadi tindakan rutin itu seperti mengabsen. Nah, kemudian tindakan reflektifnya yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, jadi itulah gunanya kita melakukan refleksi kakak-kakak. Jadi perbedaannya kalau tindakan rutin itu hanya mengabsen saja. Nah, seperti biasanya hanya mengabsen nama. Kemudian kalau tindakan reflektif mengabsen dengan cara yang berbeda. Atau mungkin kita sebut nomor saja atau apa, itu kan tergantung juga kita di lapangan. Kemudian menyampaikan materi. Itu tindakan rutin hanya menyampaikan materi saja.
Sementara tindakan reflektif itu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, contohnya mungkin seperti sekarang ini kita kasih media sama anak-anak melalui aplikasi Android kita, bisa anak-anak melihat di YouTube gitu. Kemudian meminta murid berbaris, itu tindakan rutin. Sementara tindakan reflektif itu meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ya mungkin bisa kita kasih hitungan ataupun seperti apa gitu. Jadi itu perbedaan antara tindakan rutin dan tindakan reflektif tadi. Kemudian memberikan kalimat instruksi, itu tindakan rutin. Nah, contohnya hanya satu kalimat saja, kemari, ke situ, panggil, langsung seperti itu. Sementara untuk tindakan reflektifnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda gitu. Nah, jadi itulah tindakan seorang guru, mengapa kita penting untuk melakukan refleksi ataupun perbaikan terhadap pembelajaran kita. Nah, ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajar yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan Wallace atau asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi inilah 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Kemudian kakak-kakak, untuk ini kita akan menganalisis cerita. Nah, ini dia, baca cerita berikut ini. Cerita ini kakak-kakak ada di LMS kita masing-masing. LMS kakak masing-masing sudah ada cerita ini. Jadi kakak-kakak ditugaskan untuk menyelesaikan. Nah, ini pertanyaannya kakak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga ini tadi? Ya, ini Pak Raga. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini? Kemudian apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Jadi jawab di LMS. Ya ini Kak ya. Jadi ini sudah ada pertanyaan di LMS. Nah, kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Nah, terima kasih kakak-kakak semuanya. Pada akhir sesi kita kali ini, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian diharapkan peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, terima kasih kakak-kakak. Nah, baik kakak-kakak, mungkin pertemuan kita malam ini mengenai refleksi. Tentu kakak-kakak tadi sudah mencoba untuk menjawab di dalam room kita ini. Dan ini mulai hari ini, besok mungkin kakak sudah semuanya meluncur di LMS masing-masing, karena di situ banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kakak-kakak kerjakan semuanya, termasuk ada kuesioner yang harus kakak isi. Jadi tadi sudah saya lihat juga ada beberapa kakak-kakak yang memang sama sekali mungkin belum masuk ke LMS. Nah, jadi yang sudah saling mengingatkan kita, karena ini dari kita untuk kita semuanya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak pertemuan kita malam ini. Sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama dulu. Silakan on kamera semuanya kakak-kakak. Pasang action dulu. Buka kacamata Kak Winda. Yuk. Oke.
Sekali lagi. Robi senyumnya, Robi. Belum. Tunggu dulu. Oke, Ah. semangat. Ulang, nggak sah, ulang. Dan kamera semua. Noni gimana kameranya bang? Tangannya semangat, semua tangan semangat seperti ini, semangat. Lagi Jom ini pun, yuk. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan besok kita kak ya. Besok kita malam aja kayak gini atau siang kak? Malam. Ya, malam aja Kak. Malam aja Kak. Kalau Malam. Kegiatan kita Malam aja Pak, malam. Ya, kalau Oke, bisa kita malam. jam 8.30 Kak. Jam Ya. 8.30 Kak, biar enggak Siap, dekatan dengan. siap Isa kak ya. Siap Ya, Isa kita lanjutkan kegiatan kita Oke. 2 jam pelajaran kak ya. Terima Oke, kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ami. selamat beristirahat ya. Baru nongol. Paham ya.